Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang kata tanya, penggunaan huruf kapital, dan penggunaan tanda baca. Penggunaan huruf kapital sudah kalian pelajari sebelumnya. Digunakan pada satu awal kalimat, contoh Ani rajin merawat tanaman. A-nya huruf besar karena dia di awal kalimat. Awal kalimat itu depan kalimat. Kemudian nomor 2, nama orang atau tokoh. Contoh, yang membersihkan kandang itu Benny. Benny adalah nama orang sehingga B-nya besar. Nama bulan, contoh, pada tanggal 17 Agustus memeringati Hari Kemerdekaan. Agustus adalah nama bulan sehingga A-nya besar. Kemudian nama kota. Contoh kelas 2C studi tur ke Yogyakarta. J-nya besar karena merupakan nama kota. Olahraga pagi. Pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Udara sejuk pada pagi hari. Matahari bersinar cerah dan semua bergembira. Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Perhatikan, semua awal kalimat menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian ada kata minggu. Di tengah kalimat, M-nya tetap menggunakan huruf besar karena merupakan nama hari. Ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi. Hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarganya. Lani di tengah kalimat juga L-nya ditulis huruf besar atau huruf kapital. Pada hari apa Lani berolahraga? Hari Minggu. Lani dan keluarganya berolahraga pada hari Minggu. Di mana mereka berolahraga? Mereka berolahraga di taman perumahan. Apa yang dilihat Lani di taman? Lani melihat bunga bermekaran. Bagaimana perasaan Lani pada hari itu? Perasaan Lani sangat bahagia. Sebutkan 3 jenis bunga yang ditemukan Lani di taman. 3 jenis bunga yang ditemukan Lani adalah bunga mawar, bunga sepatu, dan bunga melati. Fungsi tanda baca. Tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Contoh, siapa namamu? Nah, ini tanda tanya ya teman-teman. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah. Contoh, bersihkanlah meja itu. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita atau pemberitahuan. Perhatikan. Lani suka bercocok tanam. Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap hari Lani menyiram tanaman-tanaman tersebut. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Nah, ini ada yang salah. Kalian bisa memperbaikinya ya. Di halaman sekolah, Lani juga terdapat banyak tanaman. Perhatikan. Lani menanam banyak tanaman. L-nya seharusnya besar. Kemudian setiap hari Lani. Nah, L-nya juga seharusnya besar karena nama orang. Di halaman, D-nya seharusnya besar karena di awal kalimat. Kemudian ini seharusnya juga ada tanda titik karena akhir kalimat. Teman-teman, setiap akhir kalimat, kalimat pemberitahuan, kalimat berita itu menggunakan tanda titik. Dan di awal kalimat harusnya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, kita akan belajar tentang kalimat tanya. Buatlah pertanyaan yang dimulai dengan kata tanya yang kalian tulis pada kotak. Gunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Gunakan huruf tegak bersambung, kemudian berlatihlah bertanya dengan kalimat yang kalian buat. Ingatlah untuk menggunakan nada dan intonasi yang tepat saat bertanya. Teman-teman, kata tanya adalah contohnya apa, mengapa, di mana, bagaimana.
Nah, itu contoh kata tanya untuk mengawali pertanyaan kita. Kemudian jangan lupa di akhir kalimat tanya diberikan tanda tanya. Contoh, siapa nama guru kelasmu? Nah, ini ada tanda tanya, kemudian diawali dengan kata siapa. Lengkapilah kalimat tanya berikut dengan kata tanya yang ada di dalam kotak. Jawaban di bawah pertanyaan akan membantu kalian. Titik-titik yang menanam bunga matahari itu. Siapa? Nah, ketika kita menanyakan orang atau siapa, maka kita menggunakan kata siapa. Titik-titik, Lina menyiram tanaman di halaman. Jawabnya, Lina menyiram setiap sore. Setiap sore adalah menunjukkan waktu. Maka kita menggunakan kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kemudian, batang bunga matahari yang tumbuh. Ada 4 batang bunga matahari yang tumbuh. Jumlah, untuk menanyakan jumlah, kita menggunakan kata tanya berapa. Berapa batang bunga matahari yang tumbuh? Jawabnya, ada 4 batang bunga matahari yang tumbuh. Kemudian, selanjutnya, titik-titik yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Jawabnya, tanaman membutuhkan air dan sinar matahari. Ketika kita menanyakan tentang sesuatu, maka kita bisa menggunakan apa. Apa yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh? Jawabnya adalah tanaman membutuhkan air dan sinar matahari. Selanjutnya, titik-titik bunga matahari harus disiram setiap hari. Jawabnya, bunga matahari harus disiram setiap hari agar tidak layu. Ketika jawabannya atau kita bertanya tentang alasan, maka kita menggunakan mengapa. Mengapa bunga matahari harus disiram setiap hari? Jawabnya, bunga matahari harus disiram setiap hari agar tidak layu. Nah, ini adalah huruf tegak bersambung. Kalian harus sering berlatih untuk membacanya ya teman-teman, supaya lancar untuk membaca dan menulis huruf tegak bersambung. Keluarga Dayu suka berkebun. Ibu Dayu menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah. Ayah Dayu menanam buah dan sayur di belakang rumah. Semua tanaman dirawat dan dipelihara. Semua tanaman diberi pupuk secara teratur. Semua tanaman disiram setiap hari. Dayu bertugas untuk memetik daun-daun yang layu. Ibu Dayu memetik buah pohon yang masak. Rumah Dayu menjadi asri karena tanaman yang terawat. Ada berbagai macam tanaman hias. Kaktus adalah salah satunya. Pernahkah kamu melihat tanaman kaktus? Kaktus adalah tanaman yang tumbuh di daerah kering seperti gurun. Daun kaktus biasanya berduri. Kaktus tidak membutuhkan air yang banyak untuk hidup. Kaktus dapat menyimpan air pada batangnya. Siti, Beni, Dayu, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Di sekolah, Siti bertugas menyiramnya setiap 3 hari sekali. Nah, kita akan menyusun sebuah kalimat. Kemudian, kalimat tanya, kita susun menjadi kalimat tanya yang benar. Contoh, membawa siapa dalam pot tanaman kaktus yang. Nah, itu dapat dibuat menjadi siapa yang membawa tanaman kaktus dalam pot. Jawabannya adalah Siti, Dayu, Beni, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Kemudian, pertanyaan berikutnya, dapat kaktus di mana tumbuh? Nah, ini kalian bisa berlatih ya, mengerjakan di halaman 188 sampai 190. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.